Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN semua. Kembali lagi dengan saya Mr. Host di acara kita Bincang JKN di podcast Lofornia. Kali ini kita sudah ditemani oleh narasumber yang sangat istimewa. Namanya adalah Kak Herdiansyah sebagai Relationship Officer di bagian kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Luwuk. Kak Herdiansyah atau yang biasa dikenal Kak Anca atau Kak Herdi, Pak Herdi, ya begitu ya. Jadi Kak Anca, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik ya, dan mungkin juga mungkin masih banyak peserta Sobat JKN di sana yang masih bingung dengan bagaimana sebenarnya, ya, yaitu terkait dengan segmen-segmen di kepesertaan di BPJS Kesehatan. Nah, kita seperti yang kita tahu kalau di BPJS Kesehatan itu ada berbagai macam segmen kepesertaan ya. Ada yang mandiri, ada yang PBI, kemudian ada yang badan usaha, dan lain sebagainya. Nah, khusus di podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan segmen pekerja penerima upah badan usaha. Sebagai pengantar aja nih Kanca, apa sih sebenarnya segmen PPUBU itu dan perbedaan yang mendasar secara umum dengan segmen-segmen yang lain itu apa sebenarnya? Baik, Mr. Host dan Sobat JKN, jadi kalau untuk segmen PPU atau pekerja penerima upah, itu dia terdiri beberapa jenis kepesertaannya, ada dari penjabat negara, ada PNS, TNI Polri, pegawai swasta, perangkat desa, maupun PPNPN ataupun P3K. Nah, yang membedakan dengan yang segmen yang lainnya, jadi ada segmen PBI. Kalau PBI itu dia ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Atau yang dulu sering disebut itu PBIJK. Jadi PBIJK itu iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan ada yang biasa yang diketahui secara umum itu peserta mandiri. PBBU mandiri. Jadi kalau untuk peserta mandiri itu iurannya berdasarkan kelas yang telah ditentukan dan dalam satu kartu keluarga itu wajib didaftarkan dan iurannya per jiwa per bulan. Seperti dibayar secara mandiri. Mandiri. Berarti bisa kita bilang perbedaan dasarnya sebenarnya kalau yang mandiri ini bayar sendiri, yang PPU ini dia peserta yang menerima upah. Iurannya dipotong langsung dari penghasilannya. Ya, Oke. Berarti apakah semua orang yang bekerja ini wajib untuk didaftarkan ke BPJS Kesehatan oleh pemberi kerjanya atau nggak wajib nih sebenarnya? Misalnya saya punya perusahaan nih, artinya apakah saya wajib mendaftarkan semua pekerja saya dalam BPJS Kesehatan atau tidak? Jadi begini, jaminan kesehatan inilah berupa perlindungan kesehatan agar peserta atau pekerja mendapatkan perlindungan kesehatan tersebut. Nah, kalau ditanya setiap perusahaan atau pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya, ya wajib ya. Itu telah ditentukan di Peraturan Presiden Nomor 82 itu di tahun 2018 kalau nggak salah dia itu di pasal 13. Jadi pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya. Seperti itu. Jadi tidak ada kata tidak wajib. Jadi setiap perusahaan itu wajib mendaftarkan BPJS Kesehatan maupun BPJS tetangga kita, BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Kepada seluruh pekerjaannya ya yang dimiliki ya? Benar. Bukan hanya pekerjanya ya, anggota keluarganya pun yang masuk tanggungan itu wajib didaftarkan. Oke, baik. Terus bagaimana mekanismenya seorang pekerja itu bisa didaftarkan atau ditanggungkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja? Apakah mereka datang sendiri ke BPJS Kesehatan, misalnya di depan, saya mau daftar BPJS nih, saya sebagai kerja, atau ada mekanisme khususnya? Bagaimana? Kalau untuk proses pendaftarannya, itu bisa langsung datang ke kantor cabang kami atau bisa menghubungi saya sendiri selaku Relationship Officer. Jadi Relationship Officer itu berhubungan langsung dengan badan usaha untuk pembinaan mereka per bulannya, untuk pelaporan penambahan pengurangan ataupun pendaftaran itu melalui Relationship Officer. Berarti bisa langsung berhubungan dengan Kak Anca langsung ya? Nanti nomor saya dicantum kalau untuk badan usaha yang lain belum terdaftar boleh. Nanti tinggal hubungi saya. Baik. Tadi Kak Anca itu sempat singgung kalau misalnya segmen dari peserta PPU itu dia didaftarkan oleh pemberi kerja
dan juga dibayarkan oleh pemberi kerjanya gitu ya. Kalau saya tidak salah tadi, itu diluruskan aja kalau misalnya salah, Kanca. Nah, mekanisme pembayarannya itu bagaimana dari pekerja dan juga pemberi kerjanya, pembagiannya bagaimana atau lain sebagainya? Ya. Baik, begini Mr. Host dan Sobat JKN ya. Jadi kalau untuk PPU, pekerja penerima upah, iurannya itu 5%, di mana 4%-nya dibayarkan oleh si pemberi pemberi kerja, dan 1%-nya itu dipotong langsung dari gaji pekerjanya. Nah, jadi totalnya 5%. Nah, itu ada lagi ketentuannya, Mr. Host. Jadi kalau batas bawahnya itu ada sesuai dengan UMK yang berlaku di wilayah tersebut. Kemudian sampai dengan 4 juta itu mendapatkan hak rawat inapnya di kelas 2. Sedangkan 4 juta ke atas sampai dengan batas atasnya 12 juta itu mendapatkan hak rawat inap di kelas 2. Jadi kalau untuk PPU ini kelasnya hanya 2 kelas saja. Kelas 1 dan kelas 2. Dan itu ditentukan dari besaran gaji dari setiap pemberi kerja melaporkan ke kami. Ya, oke. Berarti ketentuan pembagiannya seperti yang tadi dibilang itu ya. Ya. Kemudian kalau untuk jumlah yang ditanggung itu, misalnya kalau pekerjaannya katakanlah saya seorang pekerja. Kemudian saya kan punya anggota keluarga atau saya sendiri. Nah, itu pemotongannya apakah sama, berbeda? Terus sampai berapa jumlah anggota keluarga yang bisa ditanggung oleh saya sebagai pekerja katakanlah perusahaan saya gitu ya. Iya. Bagaimana kira-kira? Kalau untuk tanggungan, jadi ini juga informasi sangat penting buat Sobat JKN karena masih banyak pegawai ataupun pekerja yang mengira bahwa tanggungan itu hanya suami istri dan maksimal 2 anak. Jadi kami informasikan kembali bahwa dengan iuran 1% si pekerja dipotong tersebut itu sudah mengcover suami atau istri maksimal 3 anak. Nah, untuk anak tersebut dia ada batas usianya, Mr. Ross. Jadi kalau misalkan dia usianya 21 tahun, dia jadi batas tanggungan itu sampai dengan usia 21 tahun. Namun kalau si anak tersebut ini masih kuliah, dia bisa ditanggung sampai dengan 25 tahun. Namun per tahunnya itu harus melampirkan surat keterangan aktif kuliah atau bukti pembayaran SPP. Seperti itu. Itu ke BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan. Artinya tadi yang ditanggung dari 5 orang ya? Sampai 5 orang atau bisa lebih? 5 orang. 5 orang totalnya ya? Kalau mau lebih, bisa-bisa saja. Yang ada istilahnya keluarga tambahan. Jadi keluarga tambahan itu bisa berupa orang tua, mertua, anak keempat dan seterusnya. Kalau untuk kakak, adik itu nggak bisa. Namun iurannya ditambah lagi, Mr. Host 1%. 1% lagi dari gaji kita ya. Dan yang tetap yang dilaporkan ke kami per jiwa ya. Per jiwanya ya. Kalau misalkan Mr. Host misalkan mau menambahkan kedua orang tuanya, berarti nanti terpotong lagi masing-masing 1%. Jadi 2% totalnya yang terpotong. Benar. Tapi itu akan secara otomatis akan masuk di tanggungan kita sebagai peserta PPU tadi ya. Menarik kali ini. Mungkin banyak yang masih bingung biasanya kalau misalnya ada yang sobat JKN yang di rumah yang sebagai pekerja, dia masih bingung. Contohnya kayak kemarin saya pernah dapat suatu kasus. Contohnya adalah bagaimana jika suami dan istri dalam satu keluarga itu semuanya dua-duanya kerja nih posisinya. Masing-masing bekerja. Nah, jadi itu gimana? Siapa yang menanggung siapa atau bagaimana ketentuannya? Mungkin bisa dijelaskan juga. Jadi kalau misalkan suami istri masing-masing bekerja, jadi kembali lagi bahwa setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja. Nah, jadi misalkan si suami bekerja di perusahaan A, kemudian si istri ini bekerja sebagai ASN, PNS. Nah, misalkan ya. Nah, si suami tersebut didaftarkan oleh perusahaan, sedangkan si istri tersebut tetap terdaftar sebagai seorang PNS. Nah, keuntungannya di mana? Kenapa? Pasti ada yang bertanya, kok double? Dipotong, di sini dipotong. Dua-duanya dipotong. Kalau pendapat saya secara pribadi, itu tidak ada double pemotongan sebenarnya. Jadi karena kembali lagi iuran yang dipotong itu hanya 1% mengcover suami istri dengan maksimal 3 anak. Nah, jadi misalkan si suami tersebut ini atau taruhlah sebelumnya suami ini tanggungan si istri, seorang PNS, tiba-tiba suami bekerja di perusahaan. Taruhlah si istri tersebut ini 1%-nya misalkan terpotong 35.000 di PNS tersebut. Nah, tiba-tiba si suami tersebut bekerja didaftarkan oleh perusahaan.
Nah, ketika si suami tersebut didaftarkan oleh perusahaan dan si istri tersebut ini tetap terpotong hanya 35.000 saja. Iya. Karena iurannya itu 1% sudah mengcover. Iya. Jadi bukan 1% itu masing-masing jiwa. Misalkan 35.000, 35.000, tidak seperti itu. Jadi ketika suami dialihkan ke perusahaan, maka si istri tetap membayarkan 35.000 tersebut. Atau misalkan anaknya sudah tidak masuk tanggungan, tetap 35.000, tidak mengurangi, tetap 1% itu mengcover suami istri maksimal 3 anak. Jadi bukan per jiwa kalau untuk PPU, segmen PPU ya, beda dengan yang mandiri. Dia dibayarkan sesuai dengan jiwa yang dibayarkan, kelas yang sesuai pilihan mereka, seperti itu. Berarti poin utamanya di situ ya, yang 1% itu tetap bisa menanggung sampai dengan 3 anak. 3 anak. Tapi kalau misalkan sama-sama bekerja, keduanya sama-sama wajib didaftarkan si pemberi kerjanya atau instansinya. Yang perlu diketahui Mr. Host dengan Sobat JKN, kalau misalkan si suami tadi atau si peserta A ini dia terdaftar di perusahaannya mendapatkan hak rawat inapnya di kelas 2. Sedangkan sebelumnya dia ditanggung seorang istri PNS mendapatkan hak rawat inap kelas 1. Nah, secara aplikasi ataupun sistem kami itu nanti dikawinkan karena si suami tersebut ini akan ada haknya mengikuti benefit yang lebih tinggi. Jadi walaupun iurannya misalkan di perusahaannya terpotong hanya mendapatkan gajinya misalkan di bawah 4 juta mendapatkan hak rawat inap di kelas 2, ketika dia rawat inap nanti terbaca sistem tetap dari kelas 1. Karena si istri tersebut kelas 1. Tetap bisa terbaca di kelas 1 dia, Kak? Tetap. Jadi dia bisa mengikuti benefit yang lebih tinggi. Atau kebalikannya, misalkan si istri tersebut tadi segmen PNS menanggung 3 anak misalkan ya. Karena kalau PNS itu kan ada tunjangan keluarga. Jadi tunjangan keluarga, jadi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan itu akumulasi untuk pemotongannya di 1% tersebut ya. Nah, misalkan si suami tersebut ini yang mendapatkan kelas rawat inapnya di kelas 1. Nah, anak tadi yang si istri yang terpotong 35.000 ini, kalau misalkan anak-anaknya ditarik semua ke tanggungan suami, tetap si istri terpotong 35.000. Nah, tapi si istri ini bisa mengikuti benefit si suami yang lebih tinggi. Jadi kalau rawat inapnya dia mendapatkan kelas 1. Tetap mendapatkan kelas 1 karena suaminya ada di kelas 1. Itu di ketentuan peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tadi itu. Jadi yang bisa memilih benefit yang lebih tinggi. Jadi walaupun anak-anaknya ini di PNS tadi masuk sebagai tunjangan keluarga, tapi dia karena mendapatkan kelas 2, tapi si suami tersebut atau ayah dari anak-anaknya ini ada di kelas 1. Di kelas 1 di pegawai swasta, ya bisa dialihkan seperti itu. Wah, luar biasa sekali berarti sebenarnya manfaat yang didapat ya. Jadi maksudnya walaupun dia pun katakanlah terpisah begitu, tapi tetap bisa mengikuti benefit yang lebih tinggi. Itu yang mungkin masih banyak sobat JKN di luar sana belum mengetahui hal tersebut. Saya saja baru tahu di sini nih. Ya makanya kita adakan podcast seperti ini ya, sobat JKN semua ya, supaya ada hal-hal yang lebih yang butuh pemahaman lebih kita bisa tahu. Nah, Kanca, pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalnya peserta tersebut keluar dari perusahaan, itu katakanlah dia resign habis kontrak atau apalah alasannya kan mungkin macam-macam. Nah, untuk penonaktifannya dari badan usaha itu bagaimana? Apakah ada ketentuannya memang atau selamanya nih badan usaha ini menanggung? Jadi kalau sudah kerja di situ selamanya ditanggung badan usaha atau bagaimana? Ya, jadi begini Master. Master Host ya. Kalau untuk badan usaha ketika dia melakukan registrasi ke kami, selain mengisi form registrasi, menyerahkan persyaratan, kami ada memberikan form untuk di mana seorang pimpinan dari seorang perusahaan mempercayakan salah satu karyawannya itu sebagai PIC. PIC dari badan usaha atau perusahaan itu. Jadi setelah badan usaha itu register ke kami akan memberikan aplikasi namanya aplikasi Edabu. Edabu. Iya. Ini yang digunakan oleh badan usaha. Badan usaha tersebut. Apa saja yang di Edabu itu? Di Edabu itu bisa melakukan penambahan, pengurangan karyawan, pengecekan iuran, melihat daftar-daftar karyawan yang terpotong, iurannya berapa. Itu bisa semua di aplikasi. Berarti BPJS menyediakan akses ke aplikasi Edabu khusus bagi PIC dari badan usaha yang mendaftar ke BPJS. Jadi pada saat kita sudah registrasi badan usahanya, kami berikan nomor pembayarannya untuk dilakukan pembayaran di bulan depan dan sekalian pengisian form penunjuk PIC tersebut. Jadi kalau untuk pelaporan penambahan ataupun pengurangan di aplikasi Edabu tersebut itu dilakukan kalau penonaktifan itu maksimal tanggal 20 setiap bulannya.
Oke. Jadi kalau misalkan ada peserta yang resign, silakan dilaporkan sebelum tanggal 20. Nah, kalau untuk penambahan karyawan, sebelum tanggal berapa? tanggal 20 setiap bulan. Tanggal 20 setiap bulan. Namun jika misalkan tanggal 20 tersebut jatuh di hari Sabtu hari Minggu, ya berarti di tanggal hari kerja berikutnya. Oke, bukan sebelumnya ya, yang berikutnya. Dan nanti itu kalau misalkan mereka proses melalui aplikasi Edabu, itu ada form yang mereka isi sebagai lampiran tembusan ke tenaga kerjaan, pertanggungjawaban mutlak, nama-nama, jadi kolektif, jadi bukan satu persatu ya. Oh ya, kolektif di bulan itu berarti. Ya, kalau misalkan ada resign 5 karyawan, ya silakan diisi menggunakan satu form tersebut, karena di form 3 itu ada lampiran untuk pengisian nama-nama pekerja yang resign. Kemudian ada dokumen pendukung, misalkan surat resignnya atau surat keterangan habis kontraknya, itu dilampirkan seperti itu. Nanti melalui aplikasi tersebut itu kami verifikasi kalau sesuai dengan nama yang diajukan dengan yang di form, baru kami upload. Seperti itu. Ya, berarti PSI-nya nggak perlu datang terus ke kantor ketemu Pak Anca ya, nggak perlu ya. Jauh-jauh ke kantor hanya untuk pelaporan itu. Iya. Lewat waktu, bensin, uang bensin, kenapa harus telepon saja. Berarti nanti saya cantumkan nomor saya. Oke, siap. Mungkin ada di badan usaha yang luar sana belum daftar, hubungi Pak Herdian saja. Oke. Nomornya ada di sini. Oke, siap, mantap sekali. Jadi aplikasi Edabu tadi itu yang sangat nampaknya sangat bermanfaat sekali bagi PSI badan usaha dalam mengatur setiap karyawannya ya yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Nah, kalau mengalami PHK itu bagaimana? Apakah dia masih ada pemutusan kerja, masih dapat menggunakan BPJS Kesehatan atau bagaimana? Kalau PHK, jadi kalau saya konsultasi juga dengan Disnaker ya. Jadi PHK, jadi penonaktifan itu memang ada dua untuk saat ini yang kami lakukan ya. Jadi penonaktifan dengan jaminan 6 bulan atau penonaktifan tanpa jaminan. Kalau tanpa jaminan itu yang seperti kami informasikan resign, habis kontrak, seperti itu ya. Nah, tapi kalau yang dengan jaminan ini untuk karyawan-karyawan yang di PHK yang ada keputusan pengadilannya. Jadi ketika misalkan peserta diajukan ke kami dinonaktifkan dengan jaminan, ya kami verifikasi berdasarkan berkas yang mereka laporkan yang ada surat keputusan pengadilan tersebut. Seperti itu. Jadi ketika misalkan mereka ajukan bulan ini, kami approve, maka di bulan berikutnya itu si peserta itu tanpa membayar iuran, kepesertaannya masih akan tetap aktif, tapi mendapatkan hak rawat inapnya di kelas 3. Itu selama 6 bulan. Per bulannya dia harus juga melaporkan ke kami bahwa si peserta tersebut ini belum bekerja. Iya. Jadi itu per bulannya dia harus melakukan update ke kami. Berarti ada mekanisme khususnya memang ya? Benar. Oke, baik. Kanca, kalau untuk warga negara asing atau TKA ini, negara asing dong, melihat kan khususnya di kabupaten kita ya, banyak perusahaan mungkin kita katakanlah multinasional yang mereka mengambil tenaga kerja juga dari luar seperti itu. Itu untuk mekanisme pendaftarannya bagaimana kira-kira? Mungkin ada yang masih bingung PSI di sini mungkin. Kalau untuk proses pendaftaran pekerjanya sebenarnya sama saja dengan yang TKI ya. Yang membedakan itu dokumennya. Nah, kalau TKA kan kita butuh paspor, IKAS, RPTKA. RPTKA ini apa ya? Surat untuk memperkerjakan TKA tersebut. Kebetulan kalau untuk wilayah kerja Kacil Luwuk di sini TKA yang paling banyak itu di Kabupaten Morowali, di kawasan industri, di Industri Morowali, IMIP. Nah itu mereka rata-rata sudah mendaftarkan TKA. Nah, cara berarti sama aja ya, tidak ada dan ketentuan yang sama, cuma ada persyaratan beberapa yang berbeda. Hanya membedakan dokumen pendaftaran. Kalau kami kan membutuhkan, kalau TKI kan membutuhkan NIK. Nah sedangkan kalau TKA itu tidak punya NIK ya. Paspor. Ada paspornya. Paspor, IKAS, RPTK. Dan itu sudah diakomodir juga di aplikasi Edabu tadi. Ada juga di aplikasi Edabu tadi. Memang sudah pemisahnya sudah ada. Di sini rata-rata badan usahanya sudah paham terkait proses pendaftaran melalui aplikasi Edabu tersebut. Luar biasa sekali. Nah, kalau tadi dikatakan di Perpres 82 tahun 2018 bahwa setiap perusahaan itu wajib didaftarkan ke tanggungan badan usaha. Setiap peserta itu wajib didaftarkan ke tanggungan badan usahanya tadi. Lalu bagaimana setelah seandainya kalau misalnya kita cek atau kita lihat atau mungkin pesertanya sendiri ngecek itu ternyata masih ada nih belum terdaftar di tanggungan perusahaan. Nah itu bagaimana tindak lanjut atau tanggapannya kira-kira? Kalau misalkan pemberi kerja tersebut tidak mendaftarkan si karyawan tersebut, jadi karyawan itu sebenarnya bisa langsung melapor ke kami juga.
Oh, langsung datang. Langsung datang saja. Dengan melampirkan bukti bahwa dia bekerja di perusahaan tersebut. Nah, berdasarkan data tersebut, nanti saya selaku relationship officer ini kan melakukan pembinaan juga ke setiap perusahaan dan melakukan pengawasan maupun pemeriksaan. Benar nggak sih ini perusahaan ini mendaftarkan seluruh karyawannya? Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada pekerja yang tidak didaftarkan oleh perusahaan ini, silakan laporkan ke BPJS Kesehatan. Dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Iya. Kak Jaya? Kan sesuai dengan peraturan presidennya, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya beserta keluarganya. Karena kalau misalkan si pekerja tersebut tidak didaftarkan, kemudian kedepannya sakit, itu akan dikembalikan lagi ke perusahaan yang menanggung jawab. Iya, betul sekali. Oke, Kanca, sangat luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini ya. Banyak sekali insight-insight baru dan juga pengetahuan baru, khususnya seputar segmen PPU. BU. Padahal kita baru bahas PPBU ya, belum yang lainnya ya. Tapi kalau yang lain kayaknya panjang. Mungkin sangat panjang ini. Mungkin kita bagi saja di segmen atau di episode selanjutnya Sobat JKN ya. Kalau misalnya mungkin kita akan lihat apakah kita akan membahas untuk segmen kepesertaan yang lain. Nah, jadi mungkin sekian saja untuk episode kita kali ini. Mudah-mudahan Sobat CKN di rumah mendapatkan insight baru ataupun pengetahuan baru terkait dengan kepesertaan BPJS Kesehatan. Baik, Kak Anca, terima kasih banyak untuk kehadirannya di siang hari ini. Jangan bosan-bosan, Mr. Host. Ya, jadi di episode selanjutnya mohon memenuhi undangan kami lagi. Oh siap, tinggal calling saja. Baik. Saya mau informasikan dulu juga kepada Sobat JKN. Oke, silakan, bagaimana? Mungkin buat Sobat JKN atau PIC badan usaha yang luar sana yang belum mendaftarkan perusahaannya ke kami dan mendaftarkan pekerjanya, silakan hubungi Herdiansah selaku relationship officer, nanti nomornya tercantum di sini. Oke? Ditunggu untuk badan usaha yang belum mendaftar. Ya. Oke, editornya nomornya tadi ya. Sip. Oke, baik ya. Terima kasih. Kalau begitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.